Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada saat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada hari ini kita terus diberikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikannya nikmat rahmat, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat akal pikiran, nikmat sehingga tidak dapat kita menghitung akan nikmat Allah yang begitu banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah bagaimana yang dikatakan, yang maksudnya jika kamu hitung nikmat Allah itu, lautan menjadi tintanya, kemudian daun-daunan menjadi kertasnya, maka tidak akan dapat kamu menghitung akan nikmat Allah yang begitu banyak ini. Oleh itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya di lisan saja, tetapi kita realisasikan dalam amal perbuatan kehidupan kita sehari-hari, yakni dengan melakukan amal kebajikan, amal ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan yang mungkar atau meninggalkan keburukan-keburukan yang akan dapat merugikan diri dan orang lain. Selawat beriring salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita kirimkan kepada junjungan alam, Khatamul Anbiya, penutup sekalian daripada Nabi. Mudah-mudahan dengan bersalawat, dengan memperbanyak bacaan salawat, akan dapat mengantarkan kita nantinya termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tausiah singkat saya pada hari ini, adapun judulnya yaitu tentang kepemimpinan dan amanah. Sesungguhnya kehidupan kita ini terus berproses. Kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Setelah dilahirkan, dibesarkan, dewasa, disekolahkan menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang dipercaya, menjadi orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintahan maupun dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, dalam sebuah usaha, perkantoran, kepemimpinan sebuah lembaga daerah atau kepemimpinan organisasi, itu semua setelah melalui beberapa proses kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Pemimpin apapun dia, pemimpin dalam rumah tangga juga termasuk pemimpin. Menjadi seorang pemimpin ini tugasnya sebagaimana telah diatur melalui satuan-satuan tugas, apakah dalam perkantoran, apakah dalam lembaga pendidikan, atau dalam organisasi-organisasi, itu semua telah diatur. Namun aturan-aturan ini tidaklah sifatnya mengikat karena itu dibuat oleh manusia. Namun hakikatnya bahwa kita mengikut atau mengikuti peraturan, mematuhi aturan-aturan tersebut hanyalah berdasarkan aturan-aturan yang lebih tinggi yang tak dapat dirubah-rubah oleh manusia, yaitu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala ini mengandung beberapa kebaikan dan akan mengandung mudarat jika orang-orang yang tidak amanah dalam melakukan
dalam melaksanakan tugas kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iatul amanah fantazirus sa'ah." Apabila amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah saja akan terjadi kehancuran. Oleh itu, mari kita bersama-sama kembali mengintrospeksi diri kita sampai di mana amanah-amanah yang diberikan oleh agama, yang diberikan oleh organisasi, yang diberikan oleh lembaga-lembaga manapun juga kita berada. Menjadi seorang pengusaha itu memerlukan amanah atau menjalankan peraturan-peraturan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Karena batasan-batasan, larangan-larangan itu akan mengikat kita kepada kebaikan. Jika kita langgar, maka tunggulah kehancuran yang akan datang. Nah, untuk menyadarkan hal ini semua, kita mestilah harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dekatlah yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pintu-pintu setan akan selalu terbuka untuk menggoda kita. Yakinlah itu, insya Allah. Kemudian juga dalam kita memimpin sebuah lembaga, daerah, atau lembaga pendidikan, atau lembaga korporat, pemimpinan sebuah perusahaan, juga kita ditunjuk berdasarkan amanah atau kriteria-kriteria yang memenuhi syarat oleh yang mengangkat atau yang menunjuk kita atau yang memilih kita menjadi seorang pemimpin, layak atau tidaknya menjadi seorang pemimpin. Agama Islam juga memberikan petunjuk bagaimana ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin itu, atau ketika setelah sahabat, ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka mempunyai ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang soleh, menunjuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat beragama. Kemudian juga orang-orang yang mempunyai dasar-dasar pendidikan, skill keahlian, setidaknya mempunyai skill keahlian. Jika itu tidak dimiliki, maka juga akan porak-poranda suatu pemimpinan nantinya. Kemudian yang ketiga, layak atau tidaknya dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Layak di sini maksudnya mempunyai kriteria atau prestasi-prestasi kerja selama ini. Kemudian juga dikenal oleh masyarakat. Dikenal masyarakat di sini setidaknya dalam hal berorganisasi sebelumnya atau kada sebelumnya dia telah dikenal oleh masyarakat. Untuk itu, menjadi seorang manusia atau insan yang memegang amanah ini dari diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri kita kembali agar kita benar-benar menjalankan amanah-amanah ini, agar sebuah organisasi, sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga apapun, negara ataupun apapun, jika amanah sudah tiada pada diri kita, maka tunggulah kehancuran yang akan datang. Demikianlah tausiah singkat saya pada saat ini, hari ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari lisan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga saya, menjaga kita semua dari kekhilafan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.